Kajian kita pagi hari ini berkaitan seri tentang parenting, seputar tentang keluarga, mobil khusus tentang bagaimana kiat-kiat ataupun upaya kita bisa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang saleh atau keturunan yang salihah. Sebab setiap orang tentu selalu berharap bercita-cita menginginkan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan anak yang saleh ataupun salihah. Bahkan terkadang seorang yang berprofesi mungkin dalam pandangan kita agak jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pun terkadang berharap, berkeinginan untuk dikaruniai seorang anak yang soleh atau solehah. Anak yang soleh dan solehah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Furqan di awal tadi. Allah gambarkan di dalam ayat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, qurrata a'yun alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Anak yang soleh itu anak yang bisa menyejukkan hati dan pandangan kita. Apakah anak yang soleh yang menyejukkan pandangan dan hati kita itu adalah karena bagusnya fisik, bagusnya penampilan anak itu? Ternyata kalau menurut sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anak yang bisa menjadi penyejuk hati itu adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang anak yang soleh, tentu contoh teladan yang mudah kita dapatkan di dalam Al-Quran adalah kisah tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, khususnya adalah anak beliau Nabi Ismail alaihissalam. Beliau adalah contoh anak yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kagum, terkadang kita takjub melihat ada seorang anak yang soleh. Sama seperti kadang takjub kita melihat seorang anak masih usia kecil, ternyata dia sudah hafal Al-Quran. Ada seorang anak yang kecil, ternyata dia begitu patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Ternyata tidak cukup kita hanya dengan kagum, tidak cukup kita dengan hanya kemudian takjub melihat itu. Sesungguhnya itu semua adalah hasil yang semuanya itu melalui proses. Ketika kita melihat sebuah bangunan yang begitu indah, begitu cantik bangunan itu, terkadang takjub, kagum kita hanya sebatas kagum dan takjub saja. Padahal ternyata di balik keindahan dan kecantikan bangunan itu ada proses yang harus dilalui. Dan itu bisa jadi proses yang sangat panjang. Demikian juga ketika kita berbicara tentang anak yang soleh, anak yang solehah, ternyata tidak hanya kita melihat bahwa hasil, melihat ada anak yang soleh dan solehah, tapi kemudian kita lupa bahwa itu melalui proses yang sangat panjang. Nah, proses itu yang Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala mungkin kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, proses yang pertama apa yang harus ditempuh ketika seseorang berkeinginan, berharap memiliki keturunan yang soleh dan soleh? Proses yang pertama adalah tentu menyiapkan calon ibu, calon istri atau calon pendamping bagi seseorang itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir nampaknya usianya usia sudah bukan lagi usia cari pendamping ya, tapi usia mencari menantu, mencari menantu. Jadi ternyata proses itu bukan hanya seseorang berpikir pada saat dia setelah dikaruniai seorang anak kemudian dia baru berpikir keras bagaimana menjadikan anak itu anak yang soleh dan soleh, tetapi justru itu dibangun, dipersiapkan jauh sebelum seseorang memiliki pasangan hidup, sebelum dia kemudian memiliki seorang pendidik, ibu bagi anak-anaknya nanti.
Kalau kita kaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam menyiapkan calon pendampingnya, calon ibu bagi anaknya tadi adalah seorang wanita yang solehah, Siti Hajar. Siti Hajar itu kalau kita baca dalam riwayat, dari sisi face, penampilan, dari sisi fisik, memang dia warna kulitnya hitam. Dan dia adalah mantan budak, kemudian dimerdekakan, dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ternyata di balik warna kulit, di balik fisik beliau yang demikian, di balik strata sosial beliau yang demikian, ternyata menyimpan beliau adalah seorang wanita mukminah yang solehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipilihlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi seorang istri. Berahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga patut untuk menjadi pegangan bagi kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, menyatakan tentang calon pasangan hidup, apa kata Rasulullah SAW? Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidatid din. Wanita atau sebaliknya laki-laki itu dipilih menjadi pasangan hidup itu karena pilihan 4 hal. Pertama adalah karena faktor kekayaan, faktor kemudian fisiknya, penampilannya, kemudian yang ketiga faktor status sosialnya atau strata sosialnya, dan yang keempat karena agamanya. Dari keempat itu Rasulullah SAW menekankan yang terakhir, fadfar bidzatid din. Tentukan, kata Rasulullah SAW, prioritaskan faktor yang keempat itu adalah faktor yang keempat karena agamanya. Kalau tidak, kata Rasulullah SAW, taribat yadaka, kamu akan binasa. Dalam riwayat Rasulullah SAW menyebutkan, kalau seseorang menikahi atau mencari pasangan hidupnya itu karena faktor fisik, faktor penampilan, ketika itu tidak didukung oleh agama, maka fisik dan penampilan itu suatu saat kemudian akan menyebabkan dia kemudian merasa sombong kepada pasangannya, kecuali apabila itu didukung, diimbangi dengan agamanya. Seseorang yang menikah karena faktor kekayaannya, ketika tidak didukung dengan ilmu dan agama, maka suatu saat kemudian itu muncul, kemudian menyombongkan di hadapan pasangannya. Seseorang yang menikah karena faktor strata dan status sosial, tidak didukung oleh agama dan ilmu, maka suatu saat muncul itu kemudian merendahkan pasangan hidupnya. Tetapi ketika itu adalah didukung, dilandasi oleh agama dan ilmu, faktor yang 3 pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW akan bisa terkontrol oleh agama dan ilmunya. Faktor fisiknya tidak menyebabkan dia kemudian merendahkan pasangan hidupnya. Faktor strata sosialnya tidak menyebabkan dia kemudian merendahkan pasangan hidup, dan seterusnya. Maka pentingnya agama sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipilihnya Siti Hajar sebagai pasangan hidup. Dipilihnya sebagai pasangan hidup karena ternyata di balik itu beliau seorang wanita yang mukminah, wanita yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran ketaatan, kesolehan Siti Hajar? Mengukur persoalan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, pertanyaannya apa? Pertanyaan yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu amaraka, apakah Allah yang memerintahkan kamu? Ketika jawabannya adalah Allahu amarani, Allah yang memerintahkanku, maka sikap Siti Hajar, beliau mengatakan idzan la yudayyi'an Allah. Kalau memang itu perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutnya lan yudayyi'an Allah. Lan itu kalau dalam kaidah bahasa Arab diartikan biasanya sekali-kali tidak. Kalau demikian sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya menyiapkan pasangan hidup, betapa penting menyiapkan calon ibu bagi anak-anak seseorang itu. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan demikian, dan ini proses yang pertama. Karena ternyata seorang pendamping hidup dan nanti menjadi seorang ibu itu sangat menentukan tentang perkembangan dan kelanjutan anak-anak itu.
Bukankah kita ini sesungguhnya berhormat Allah Subhanahu wa taala, ucapan kita, perbuatan kita itu sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak ilmu yang kita miliki. Seberapa besar kualitas agama yang kita miliki, itulah yang sangat berpengaruh pada tindak tanduk dan sikap kita, yang akan mempengaruhi kepada akhlak dan perbuatan kita. Dan seorang wanita, seorang pendamping, seorang ibu bagi anak-anaknya, yang akan dia berikan kepada anaknya itu adalah yang dia miliki. Kalaulah dia seorang wanita yang penyabar, maka kesabaran itu akan juga ditularkan kepada anaknya. Kalaulah dia seorang yang selalu menjaga perkataan dengan perkataan jujur, maka inilah yang akan ditiru dan dilihat oleh anak-anaknya, yang akan diberikan kepada seorang anak. Kalaulah seorang wanita itu adalah wanita yang tekun, rajin beribadah, maka ketekunan di dalam beribadah itulah yang akan dia berikan kepada anak-anaknya. Kalaulah dia seorang wanita yang cerdas, maka kecerdasannya itulah yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Maka betapa pentingnya seorang pendamping hidup, betapa pentingnya ibu bagi anak-anak seorang ketika akan berkeluarga. Bapak-bapak hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tarbiyah, pendidikan. Seberapa banyak ilmu yang dimiliki oleh seorang wanita, seorang ibu, seberapa banyak pengalaman yang dimiliki oleh seorang wanita dan seorang ibu, itulah yang akan diberikan di dalam pendidikan anak-anaknya nanti. Maka bagi rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting di samping satu sisi wabah virus corona ini merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesungguhnya bagi kita, ketika itu kemudian kita sikapi sebagai satu hal yang positif, merupakan kesempatan bagi kita para orang tua. Mampu nggak kita memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita? Terkadang baik di media sosial maupun di percakapan umum sering kita mendengar banyak orang tua yang mengeluh, banyak para ibu, para bapak yang mengeluh ketika anak-anak harus belajar online. Ketika anak-anak harus belajar online, banyak para ibu, para ayah yang mengeluh, protes. Ada yang terkadang kemudian dialihkan protesnya itu, kalau ternyata sekolah itu harus di rumah dan orang tua juga yang melakukannya, maka kenapa harus bayar? Kalau ternyata pendidikan pendidikan itu harus online dan orang tua yang mendampingi, kenapa harus banyak ini dan itu? Kalau boleh saya simpulkan, sesungguhnya jujur itu semua adalah hakikatnya karena ketidakmampuan kita dan ketidaksiapan kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Padahal Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu kesempatan kita untuk memberikan warna kepada anak kita. Apakah anak kita ingin kita tanamkan bahwa mereka menjadi anak-anak yang cerdas? Saat itulah kita tularkan apa yang kita miliki. Kalau kita menginginkan bahwa anak-anak kita itu adalah menjadi anak-anak yang taat, soleh, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita di rumah untuk memberikan program dan acara-acara kepada mereka agar mereka menjadi taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian dibalik menjadi satu beban, bukan kemudian dibalik menjadi itu sesuatu yang menyulitkan bagi kita para orang tua. Bapak-ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat pelajaran dari seorang Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah, kita semua kenal. Beliau adalah, kalau dalam bidang hadis, beliau dijuluki di kalangan para ulama itu sebagai Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin tertingginya para ulama dalam persoalan hadis, karena beliau mampu menulis kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kitab yang disebut oleh para ulama as-sahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, ya kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari kita kenal beliau menjadi Amirul Mukminin fil hadis, mampu menulis kumpulan kitab-kitab, kumpulan hadis-hadis sahih. Di samping keilmuan beliau, di samping keulamaan beliau, jangan tanya tentang kesolehan beliau, ketaatan beliau, kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kitab sahihnya tadi, setiap kali beliau akan mencantumkan satu hadis yang menurut pandangan beliau sahih, hadis tersebut melalui proses dilakukan sholat sunnah 2 rakaat, semacam istikharah.
Dan hadis Sahih Bukhari itu jumlahnya ribuan, sekitar 7.000 hadis. Bayangkan 7.000 hadis, setiap dia akan tulis satu persatu, diawali dengan proses sholat sunnah 2 rakaat. Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita kadang kagum kepada sosok beliau, keberhasilan beliau, keulamaan beliau. Tetapi ketika kita baca sejarah beliau, kalau kita yang biasa mengkaji kitab sejarah, ada kitab Tabaqatus Syafi'iyah, ulama, tingkatan ulama di kalangan madhab Syafi'i. Di situ disebutkan bagaimana Imam Bukhari ini prosesnya sampai kemudian beliau menjadi seorang ulama. Di belakang beliau, di balik layarnya ternyata ada seorang ibu yang juga disebutkan oleh para ulama ibu yang solehah, taqiyah, abidah, seorang ibu yang solehah, takwa dan ahli ibadah. Sampai-sampai dalam satu riwayat, tapi kita belum mengecek validitas tentang riwayat itu, disebutkan saking taatnya, saking solehahnya, saking ahli ibadahnya, sampai kemudian di dalam mimpi beliau bisa berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berjumpa dengan Nabi. Ini kan satu keistimewaan. Sulit kita bermimpi berjumpa dengan Nabi, apalagi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena kesolehan, ketakwaan dan ahli ibadah seseorang. Nah, Ibu Imam Bukhari rahimahullah tadi, di samping beliau seorang ibu, seorang wanita yang soleha, ahli ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau sangat peduli dan perhatian tentang pendidikan Imam Bukhari. 10 tahun Imam Bukhari itu diberikan pendidikan asuhan oleh seorang ibu sampai kemudian beliau hafal Al-Quran 10 tahun. Maka Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang keterbatasan kita kan. Kita ingin anak kita hafal Al-Quran, tapi kemudian caranya diberikan kepada orang lain. Sekalipun ini tidak salah. Dititipkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, ini tidak salah. Tetapi kalau kita melihat kepada para ulama dahulu, ternyata itu tidak lepas dari peran orang tuanya sendiri. Seorang ibu memberikan pendidikan, memberikan bimbingan, arahan kepada Imam Bukhari sampai Imam Bukhari di usia 10 tahun, bahkan kurang dari 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam riwayat itu tidak disebutkan seluk-beluk betapa susahnya, sulitnya sang ibu tadi mendidik Imam Bukhari sampai hafal Al-Quran. Tetapi ini menggambarkan keberhasilan seorang ibu mampu mendidik, mengarahkan anaknya sampai menjadi hafal Al-Quran. Ketika kita melihat seorang anak hafal Al-Quran, harusnya kita lihat, ini anak pasti tidak akan lepas dari yang namanya murajaah. Berapa kira-kira dalam sehari dia mengulang-ulang hafalan Al-Quran? Berapa waktu dia habiskan di dalam sehari untuk bersama Al-Quran? Proses seperti ini yang kadang perlu kita tanyakan ketika kita melihat dan kagum kepada seorang anak usia di bawah 10 tahun atau 10 tahun kemudian hafal Al-Quran. Pasti ada bimbingan, pasti ada arahan, tentunya adalah orang tuanya. Setelah Imam Bukhari usia 10 tahun hafal Al-Quran, barulah oleh sang ibu diarahkan ke sekolah pendidikan, berguru kepada ulama-ulama. Kemudian Imam Bukhari hafal hadis, hafal ini dan itu. Pada saat Imam Bukhari usianya 16 tahun, sang ibu ternyata siap rela kemudian mengantarkan Imam Bukhari, mendampingi Imam Bukhari berangkat melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Ketika itu berangkat ibadah haji bukan hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi justru oleh para ulama dijadikan kesempatan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya pada ulama yang ada di kedua tanah suci itu. Sang ibu memberikan perhatiannya, bahkan sang ibu kemudian menyiapkan diri untuk mendampingi, mengawal sang Imam Bukhari sampai ke tanah suci. Setelah sampai di tanah suci kemudian melaksanakan ibadah haji, berjumpa dengan para ulama, baru kemudian oleh ibu Imam Bukhari tadi ditinggalkan Imam Bukhari. Artinya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan melaksanakan ibadah haji, kalau kita mengingat membaca di dalam sejarah zaman dulu, itu tidak semudah seringan perjalanan ibadah haji zaman ini.
Kalau orang dulu berangkat ibadah haji itu biasanya berpamitannya itu layaknya berpamitan seseorang yang akan meninggal dunia. Kenapa? Kemungkinan kecil dia akan kembali. Perjalanannya itu perjalanan yang beresiko. Berbeda dengan hari ini. Dan itu dilakukan oleh ibu Imam Bukhari, mendampingi Imam Bukhari melaksanakan ibadah haji sampai kemudian di tanah suci berjumpa dengan para ulama. Setelah berjumpa dengan para ulama baru kemudian ditinggalkan. Itu kan butuh waktu yang lama, Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengeluh ketika anak-anak kita sekolah online, belajar online di rumah padahal baru beberapa bulan, maka patut ini menjadi apa? Menjadi koreksi bagi kita bersama. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa pendidikan anak kita, bimbingan anak-anak kita cukup dengan kita sekolahkan. Terkadang banyak orang tua juga yang komplain, tidak terima ketika anaknya di lembaga pendidikan itu ada kekurangan ini dan itu. Ternyata ketika itu dibuktikan di rumah, kita juga ternyata belum mampu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Imam Bukhari menjadi seorang ulama yang ahli di bidang ilmu, di bidang agama, di bidang hadis dan seterusnya, tetapi ternyata Imam Bukhari rahimahullah juga menjadi orang yang soleh, orang yang taat, ahli ibadah. Ternyata di belakangnya adalah seorang ibu, seorang wanita yang selalu memberikan bimbingan dan arahan. Ketika Imam Bukhari berbicara tentang hadis, kemudian hadis itu harus diteliti oleh beliau sehingga kemudian nanti kesimpulannya hadis itu sahih atau tidak. Di dalam hadis-hadis itu ada perawi-perawi yang itu juga harus dinilai perawinya. Bagaimana perawinya ini? Tidak jarang ketika menilai seorang perawi itu harus menilai tentang agama, menilai tentang akhlak, menilai tentang hafalan perawi itu. Tetapi ternyata kalau kita baca komentar-komentar Imam Bukhari tentang para perawi itu komentar-komentar yang halus, yang bagus. Kalaupun harus memberikan komentar yang menunjukkan bahwa perawi hadis ini tidak bisa diterima, komentarnya itu dipilih, disortir bahasa-bahasa yang halus. Sampai-sampai Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, arju an alqallah wa magtabtu ahadan. Saya berharap ketika saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menghibah seseorang, padahal profesi beliau, aktivitas beliau adalah meneliti tentang perawi hadis. Ini semua tentu juga karena pengaruh dari sang ibu tadi. Maka Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika datang seseorang orang tua ngadu kepada Imam Abdullah bin Al-Mubarak, mengadu tentang perihal anak. Kalau dalam riwayat itu disebutkan ini anak yang diadukan, ini anak yang melakukan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sang orang tua tadi mengadu kepada Imam Ibnu Mubarak. Ternyata ditanya oleh Imam Ibnu Mubarak. Kata Imam Ibnu Mubarak, yang kamu perlakukan kepada anakmu seperti apa? Kamu kalau doa kepada anakmu itu doa seperti apa? Ternyata orang tua tadi menjawab, saya memang pernah mendoakan keburukan kepada anak saya. Maka kata Abdullah bin Mubarak, idhab, pergi anda, nggak usah mengeluh, tidak usah anda kemudian curhat, tidak usah anda kemudian mengadu, faqad afsadtahu, karena kamu sesungguhnya telah merusak anakmu. Lantaran doa itu juga keluar dari lisan kita, keluar dari hati kita, merupakan cerminan gambaran tentang kepribadian kita, cerminan gambaran tentang akhlak dan sifat kita, yang itu kemudian dituangkan dalam bentuk doa kita. Dan itu hakikatnya merupakan cerminan gambaran sikap kita kepada anak kita. Imam Ibnu Mubarak memberikan sikap demikian. Maka Bapak hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berharap, berpikir, bercita-cita, tentu semua orang mengharapkan, mencita-citakan bahwa memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha. Ternyata proses awalnya justru diawali dengan ketika akan menentukan calon pendamping hidup, menentukan calon bagi ibu, bagi anak-anaknya nanti. Kemudian yang kedua, Bapak hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, proses yang kedua adalah uswah, teladan dan contoh. Makanya teladan dan contoh ini kalau di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dua sosok saja. Sosok pertama sosok Nabi Muhammad SAW, yang kedua sosok
Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Mumtahanah Allah menyebutkan, qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim itu uswah hasanah. Sebagaimana juga di dalam surat Al-Ahzab Allah menyebutkan bahwa uswah hasanah itu didapat kita temukan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang uswah yang diartikan dengan teladan, panutan. Kalau mungkin hari ini untuk kalangan anak muda itu idola, fans. Ternyata kata-kata uswah itu diberikan kepada Rasulullah, diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ketika kita menggali tentang makna uswah, apalagi ditambah dengan hasanah, menunjukkan bahwa yang bersumber dari Nabi Ibrahim, yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya adalah hasanah, kebaikan. Kalau urusan rumah tangga kita manusia biasa itu kemudian keluar dari rumah kita, itu menjadi sebuah aib, sebuah cacat, hal yang tabu. Tapi ketika itu keluarnya dari rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah tuntunan dan syariat. Demikian juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita ambil kesimpulan bahwa ketika bahwa proses untuk memiliki anak yang soleh dan solehah itu melalui proses uswah, teladan, tuntunan, maka kita sebagai orang tua, baik bapak maupun ibu, maka memerankan diri kita menjadi uswah hasanah. Bagaimana yang keluar dari diri kita, baik ucapan, baik sikap, perbuatan, itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi sebuah hasanah, kebaikan. Ketika akan berkata, perkataan kita ini perkataan yang baik atau tidak. Ketika kita akan berbuat, perbuatan kita ini akan menjadi perbuatan yang baik atau tidak. Ketika kita akan bersikap kita ini adalah sikap yang baik atau tidak. Karena kita ini uswah, karena ini tuntunan, panutan. Ketika apa yang ada pada diri kita ini kita berusaha menjadi sesuatu yang hasanah tadi, maka itulah yang akan dijiplak, itulah yang akan ditiru oleh anak-anak dan keturunan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat As-Saffat ayat 1, ayat 101, fabasyarnahu bighulamin halim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan dapat keturunan seorang anak. Anak itu langsung disifati oleh Allah dengan sifat apa? Halim. Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat halim yang ada pada Nabi Ismail alaihissalam itu ternyata sifat juga yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat At-Taubah Allah menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, inna Ibrahim la awwahun halimun. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah memiliki sifat awwahun, sangat mudah kembali kepada Allah, sangat lembut, kemudian halimun. Artinya kata para ulama, ternyata sifat anak itu ternyata juga dijiplak, diambil, difotokopi dari sifat sang ayah. Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita bisa kembangkan, berarti kalau anak itu menjadi anak yang mudah berbohong, jangan terburu-buru menyalahkan anak. Jangan-jangan orang tua itulah yang membiasakan untuk berbohong di dalam ucapan, di dalam sikap. Kalau anak itu, mohon maaf, kemudian sampai melakukan perbuatan pencurian, jangan terlebih dahulu menghukumi sang anak. Perlu evaluasi, jangan-jangan orang tua yang justru mengajarkan, memberikan contoh dan teladan, kemudian dia melakukan pencurian. Kalau melihat kemudian seorang anak tidak berlaku amanah, jangan terlebih dahulu menghukumi anak. Jangan-jangan itu semua adalah karena mencontoh kita sebagai orang tua yang tidak berlaku amanah. Demikian juga ketika kita berbicara tentang persoalan agama, ketika melihat anak-anak kita sulit untuk diarahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terburu-buru kemudian menyimpulkan, memutuskan bahwa anak itulah yang bersalah. Jangan-jangan kita orang tua yang ternyata tidak memberikan keteladanan dan tuntunan menjadi orang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata uswah ketika diberikan kepada Rasulullah, diberikan kepada Nabi Ibrahim, konsekuensinya uswah itu yang timbul, yang keluar dari diri seseorang
harusnya adalah selalu berusaha menjadi yang hasanah. Ucapan bagaimana sebelum keluar dari lisan kita dipertimbangkan dulu. Ternyata ucapan kita ini akan ditiru oleh anak kita, menjadi pemarah. Juga jangan kemudian kita menyalahkan anak. Boleh jadi itu sebabnya adalah karena mungkin kita sendiri yang tanpa sadar mungkin mencontohkan kepada anak-anak kita bahwa kita adalah orang yang marah. Maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa idza tabartal fasad. Luar biasa bahasa Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini. Mungkin bagi kita sangat sangat kasar. Wa idza tabartal fasad fil abna'i fa inna ammatuha min qibalil aba. Kalau kita mau jujur, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, menilai, mengevaluasi tentang adanya kerusakan, adanya penyimpangan, adanya ketidakberesan kepada anak-anak, ternyata itu jujur harus kita akui sebabnya. Kata beliau, ammatuha mayoritas, bukan berarti digeneralisir. Beliau mengatakan ammatuha mayoritasnya, kebanyakannya min qibalil aba, justru sebabnya adalah karena faktor orang tua. Terkadang orang tua menyuruh tetapi kepada anak, tetapi orang tua sendiri tidak melaksanakan. Kadang orang tua menyuruh begini dan begitu, sementara orang tidak melaksanakan. Nah, ini pentingnya tentang uswah, tentang contoh, tentang teladan. Ternyata itu akan ditiru, dijiplak, difotokopi oleh anak-anak dan keturunan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, prosesnya adalah menyiapkan bi'ah solehah, lingkungan kalau itu lingkungan, komunitas kalau itu kita katakan komunitas, atau pendidikan, suasana yang mempengaruhi, menjadikan anak kita anak-anak yang soleh, keturunan kita adalah keturunan anak yang soleh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, satu sisi Nabi Ibrahim ketika akan meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar di tempat yang gersang, di tempat yang tidak ada pepohonan, tidak ada manusia, tetapi ternyata di dalam surat Ibrahim Allah menyatakan, mengisahkan tentang Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Memang sepi dari manusia, memang gersang dan tandus, tetapi ternyata tempat itu inda baitikal muharram, di sisi rumahmu ya Allah, di sisi Ka'bah, di lingkungan Masjidil Haram. Artinya bi'ah lingkungan. Kalau nanti kemudian menjadi komunitas, kalau itu kemudian diartikan sebuah suasana, maka suasana yang diciptakan, disiapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Nabi Ismail, untuk anak-anak dan keturunannya adalah suasana yang mendekatkan anak dan keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sangat berpengaruh. Maka di dalam ayat lanjutannya itu apa kata Allah SWT menceritakan tentang Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan anak-anakku dan keturunanku di tempat seperti ini, di sisi rumahmu, agar apa? Harapannya mereka liyuqimus shalah, agar mereka kemudian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan salat, selalu mendirikan salat, agar mereka kemudian selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Ternyata menjadi anak yang taat, menjadi anak yang bersyukur dan seterusnya, itu tidak cukup hanya sekedar harapan, tetapi bagaimana upaya kita orang tua menyiapkan bi'ahnya, menyiapkan lingkungannya, menyiapkan komunitasnya, menyiapkan suasananya. Suasana itulah yang akan mempengaruhinya, komunitas itulah yang akan mempengaruhinya, lingkungan itulah yang akan mempengaruhi anak-anak itu apakah menjadi soleh atau tidak, menjadi orang yang jujur atau tidak, menjadi orang yang aman atau tidak, menjadi orang yang peka atau tidak, menjadi orang yang taat kepada Allah atau tidak. Sebab kita ingat hadis Rasulullah SAW, kalau komunitas itu bisa disamakan dengan hadis ini, kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu kalau mau lihat agama, bagaimana lingkungan komunitasnya, bagaimana temannya, bagaimana suasananya, itulah yang akan menentukan agamanya, mempengaruhi agamanya. Kalau ternyata komunitas dan lingkungannya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, maka itulah yang akan mempengaruhi kualitas anak itu menjadi mulia dan
yang baik, tapi sebaliknya ketika lingkungan dan komunitas itu adalah komunitas yang tidak baik, maka juga akan mempengaruhi tidak baiknya anak dan keturunan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah menyiapkan lingkungan dan bi'ah. Dan yang terakhir tentu adalah doa. Yang keempat tentu adalah doa. Sebab doa itu ketika Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, Fudail bin Iyad, kalau kita baca sejarah beliau, Fudail bin Iyad ini seorang ulama yang bahkan dijuluki dengan Abidul Haramain. Abidul Haramain itu artinya orang yang ahli ibadah di dua tanah haram, Masjidil Haram Mekah dan tentu Masjid Nabawi Madinah. Beliau ini kalau kita baca riwayat-riwayatnya, orang yang menghabiskan hidupnya untuk beribadah. Bayangkan orang yang seperti itu, di dalam riwayat disebutkan ketika beliau mendidik anaknya, mengarahkan anaknya, ternyata kesulitan. Beliau tidak putus asa. Apa cara beliau? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya pendek. Dalam riwayat itu disebutkan, Allahumma adib waladi atau ibni, ya Allah, didiklah, arahkanlah anakku ini. Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari doa Fudail bin Iyad? Dari apa? Contoh Fudail bin Iyad tadi, beliau ternyata juga seorang ulama, ahli ibadah, ternyata memiliki kesulitan untuk memberikan pendidikan dan arahan kepada anaknya, kemudian dia berdoa kepada Allah. Pelajarannya ternyata kita tidak bisa melepaskan campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan mendidik anak. Sekalipun kita ini adalah pakar pendidikan, sekalipun kita ini orang yang hafal sekian banyak teori tentang pendidikan, psikolog dan lain sebagainya, tetapi ternyata pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Fudail bin Iyad dan tentu Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa kita tidak boleh lepas tentang campur tangan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang merubah, yang mempengaruhi anak-anak terutama hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Fudail bin Iyad, Nabi Ibrahim alaihissalam kan banyak berdoa kepada Allah. Dalam surat As-Saffat yang tadi ayat 101-nya Allah berikan kabar gembira, di ayat 100-nya Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahilah kami, anugerahilah saya keturunan anak yang soleh. Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa lama itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa itu? Puluhan tahun. Karena ternyata Nabi Ibrahim tidak kunjung diberikan keturunan. Doa yang beliau panjatkan kepada Allah adalah Rabbi habli minas sholihin. Ada yang menyebutkan kalau tidak salah sampai 80-an tahun. Tidak bosan, tidak jenuh beliau berdoa kepada Allah. Dan itu kemudian dikaruniai oleh Allah keturunan anak itu, sampai kemudian dalam riwayat itu apa? Kibaru sinni, pada saat beliau sudah tua, pada saat beliau sudah masuk lanjut usia tua. Nah, maaf nih, terkadang orang ketika tidak diberikan keturunan sekian lama, sudah berkeluarga, tidak diberikan keturunan anak sekian lama, biasanya di dalam doa dia akan memohon kepada Allah, pokoknya yang penting diberikan keturunan anak. Tidak peduli apakah laki-laki, perempuan, mau soleh atau tidak soleh, tidak terlalu dipikirkan itu. Yang penting diberikan keturunan anak. Karena apa? Sudah hampir putus asa sekian lama berharap mendapatkan keturunan anak, ternyata tidak kunjung diberikan keturunan anak. Sama seperti orang mungkin hampir putus asa tidak mendapatkan nafkah, sekian lama bekerja, ternyata tidak kunjung mendapatkan hasil. Akhirnya yang terbayang apa? Sudahlah, tidak usah idealisme, tidak usah terlalu tinggi, tidak usah terlalu muluk-muluk ya. Berharap yang banyak, yang penting dapat saja, sudah syukur. Demikian juga ketika orang tidak kunjung diberikan keturunan anak, pasti akan berpikir apa? Yang penting diberikan keturunan anak. Adapun ini dan itunya nanti urusan belakang. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sekian lama tidak diberikan keturunan oleh Allah, bahkan sampai usia tua tadi,
doa yang beliau panjatkan kepada Allah bukan hanya sekedar anak, tetapi kata beliau, Rabbi habli minas solihin. Anak itu anak yang soleh, bukan sekedar anak, tetapi anak yang soleh. Dan itu beliau tidak putus asa, selalu beliau panjatkan kepada Allah sampai berpuluh-puluh tahun. Sebab bagi hadirin-hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu ada seorang salaf, beliau memberikan komentar pelajaran kepada kita. Kata beliau, kenapa doa itu harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sadar bahwa segala yang ada ini di muka bumi ini, bahkan di alam jagat ini, sesungguhnya adalah semuanya di bawah, di tangan kendali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu dan sadar itu semua adalah kendalinya ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta dan memohonnya kepada yang memiliki dan mengendalikannya. Hati manusia itu dikendalikan, dipegang, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 4 tadi mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi bagi kita, bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita ketika kita semua tentu berharap memiliki anak keturunan yang soleh dan solehah, karena inilah yang akan bermanfaat bagi kita bukan hanya di dunia. Karena Rasulullah menyebutkan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin waladun shalihun yad'ulah. Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalnya. Kalau itu diartikan sebuah kebaikan, maka terputus semua kebaikan yang akan dia dapatkan kecuali 3 hal. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, salah satunya ternyata anak yang soleh. Ternyata anak yang soleh itu tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi akan bermanfaat sampai seterusnya, bahkan ketika kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Kalau kita berharap kita dikaruniai, diberikan keturunan yang demikian, maka yang tadi kita sampaikan mudah-mudahan bisa kita tempuh. Pertama, kalau memang yang belum berkeluarga, tetapi kalau yang sudah berkeluarga, maka siapkanlah pendamping hidup, siapkanlah dalam artian ciptakan, buatlah, adakan di dalam rumah itu, jadikan pasangan hidup itu pasangan hidup. Ibu itu adalah ibu, tentu juga harus disesuaikan. Kita sebagai suami, sebagai bapak adalah menjadi orang yang siap memberikan pendidikan, arahan dan bimbingan dengan penuh ketekunan, kesabaran, sifat-sifat baik kita berikan kepada anak dan keturunan kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus siap untuk menjadi contoh dan panutan. Kita harus siap memberikan yang terbaik kepada anak-anak dan keturunan kita, baik sikap, perbuatan, bahkan sampai kepada ucapan kita. Yang ketiga, kita juga jangan lupa untuk selalu betul-betul memperhatikan tentang lingkungan, komunitas, suasana bagi anak dan keturunan kita. Dan terakhir, jangan lupa libatkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.